Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita lanjutkan kajian kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah hubbullahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ini bab ketiga di dalam kitab ini. Jadi apa makna cinta kepada Allah dan Rasulnya? Qala Al-Azhari, telah berkata Al-Azhari, mahabbatul abdi lillah wa rasulih ta'ni ta'atuhu lahuma. Jadi cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya artinya adalah mentaati keduanya. Wa tiba'uhu ammarahuma, kemudian mengikuti apa yang telah dia perintahkan oleh keduanya. Nah, itu makna cinta kepada Allah dan Rasul. Wa qala Al-Baidawi, berkata Imam Al-Baidawi, al-mahabbatu iradatut ta'ah. Cinta itu artinya adalah berkehendak untuk taat. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, berarti kita taat kepadanya. Makanya mulai dari rumah itu juga, kalau kita mencintai istri, taat kepada istri, akhirnya menjadi takut istri. Itu banyak jadinya kan. Nah, jadi kalau seandainya cinta kepada Allah mau dituju, ya, taatuhu, mentaatinya. Nah, jadi kalau cinta kepada manusia ya biasa-biasa sajalah, ya. Tidak seperti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dimaksud cinta, qala Ibnu Arafah, berkata Imam Ibnu Arafah, al-mahabbah, cinta itu artinya indal Arab, di sisi orang Arab, iradatus syai' ala qasdi lahu, yaitu berkehendak sesuatu atas maksud baginya. Ya, wa qala Az-Zujad, berkata Imam Az-Zujad, wal mahabbatul insan lillah wa rasulih, cinta manusia kepada Allah dan Rasulnya artinya adalah ta'atuhu lahuma. Nah, jadi kita taat kepada keduanya. Taatnya kita kepada Allah dan Rasul itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul. Waridahu bima amarallah, kita ridha dengan apa yang Allah perintahkan. Wa atabihi Rasulillah, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Itu bukti kita cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah, maka kita hanya berharap ridha dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi tidak ada cara jalan yang lain. Tidak ada merasa berat kita, tidak ada merasa tidak ada merasa tidak enak kita. Ketika datang perintah Allah, aku perintah aja mah. Ketika datang larangan Allah, aku larangan juga mah. Padahal aku lama kecil lagu ramai-ramai. Kenapa yang enak-enak tu dilarang? Nah, tapi ketika karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya kita ikuti. Walaupun enak dilarang, ya kita tinggalkan. Itu cinta, arti mana cinta hamba kepada Allah. Yang kedua, apa makna cinta Allah kepada hambanya? Nah, makanya dalam kehidupan ini kita bukan hanya ingin cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita juga berharap Allah dan Rasulnya mencintai kita. Maka dalam diskusi yang kita bacakan beberapa waktu yang lalu, ya, kita berharap hamba aku, kata Allah, adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajibannya. Kemudian dia tambah dengan nafilah, ditambah dengan sunnah. Nah, jadi kalau kita beramal dalam kehidupan ini, kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan kewajiban. Ditambah dengan nafilah. Nafilah itu tambahan saja, sunnah. Ya kita kerjakan jadi ada tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan, ya tidak ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kita lakukan, ya, yuhibbullah, sehingga Allah akan mencintai kita. Nah, ketika Allah mencintai kita, apa yang terjadi? Allah lah yang menjadi mata ketika melihat. Allah yang menjadi telinga ketika mendengar. Allah yang menjadi kaki ketika berjalan. Allah yang menjadi tangan ketika kita menggapai. Jika kita minta kepada Allah, Allah kabulkan.
Jika kita minta tolong kepada Allah, Allah tolong. Itu kalau Allah lah cinta kepada awak. Maka awak cari dalam kehidupan kan itu. Bagaimana Allah itu cinta ke awak. Kalau awak cinta kepada Allah tu keinginan dari awak. Tapi kalau Allah cinta kepada awak, itu setelah kita berbuat sesuatu. Cinta itu kan berbalas. Kan gitu. Kalau kita lah mencintai, lah mentaati, biasanya cinta itu berbalas. Tapi beda memang kalau di rumah kadang-kadang beda. Lah taat awak kena bangun iya ada je model itu memang. Kan gitu kan. Tapi kalau Allah enggak. Kalau lah taat awak sayangnya kau. Kalau rumah kadang-kadang itu bedanya. Lepas tu wangi tiba je leh. Tangki sapu tiba je kawal. Apa aja leh. Lah mencuci, lah mengal, lah segala macam, lah ampel, kena riak je leh. Kan gitu kan. Ya. Tapi kalau Allah enggak, ketika kita mentaatinya, makanya lebih sayang kau. Kecil Allah aja kandang mintalah dan lagi. Minta tolong dia lagi. Aja leh. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa makna cinta Allah kepada hambanya? Al-maghfiratu war-ridha was-sawab. Arti cinta Allah kepada hamba artinya ampunan, keridhaan dan pahala. Jadi Allah kalau lah cinta kawa, dia gi nyawa ampunan, dia gi nyawa keridhaan dan dia gi nyawa pahala, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Al-Baidawi, berkata Imam Al-Baidawi, yuhibbukumullah yaghfir lakum ay yarda ankum. Allah mencintai kalian artinya Allah mengampuni kalian, artinya adalah Allah meridai kalian. Wa qala Al-Azhari, berkata Imam Al-Azhari, wa mahabbatullahi lil ibad, cintanya Allah kepada hamba, in'amahu alaihim, Allah akan beri nikmat kepada mereka, bil ghufran, dengan memberikan ampunan. Kalau Allah Ta'ala, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Dia buktinya bahwa ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, datang cinta Allah kepada kita. Ketika datang cinta Allah, ada yang digina oleh Allah kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Anan paling katuju dah, tentu ampunan dari Tuhan kita. Kenapa? Karena kita manusia, kok pasti banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Tak ada kita tak salah tu, tak ada kita tak berdosa. Kedua sih kita dari rumah dosa nampak sekali. Sekurangnya melihat aurat. Lalu orang ada aurat. Lalu orang tercium bau harum lewat, siung, tu, dah calik dah, kan gitu kan. Jadi Pak Irman mungkin, acuk mencium bau harum ke rumahnya mungkin itu. Kalau mula atau ujung-ujung tinggalnya. Kalau situ baru keluar kan. Gitu. Jadi keluar rumah awak dosa lah nampak. Jadi apa yang paling kita minta dari Allah? Ya ampunan dari Tuhan kita. Karena dosa gitu, karena perbuatan salah gitu. Maka kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak mencintai orang kafir. Apa maknanya? Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka. Jadi kepada orang kafir Allah tak akan berikan ampunan. Ya. Sufyan bin Uyainah berkata, arti dari saya Allah mencintaimu adalah Allah akan mendekat kepadamu. Allah mendekat kepada Allah. Ya. Cinta adalah kedekatan. Jadi kalau lah cinta waktu mendekat, Pak. Tak ada orang cinta saling jauh-jauhan ke? Wak cinta ke nyawa tapi caliknya jauh. Pelekian. Dia tak tu dah. Kalau cinta kena kau dapat kan daki awak tahu indah. Kalau daki awak seakan-akan dunia milik berdua, kan begitu. Yang lain ngontrak. Gitu. Makanya kalau cinta Allah kepada kita adalah kedekatan. Artinya Allah tidak mencintai orang kafir adalah Allah tidak akan mendekat kepada orang-orang kafir. Jadi kalau sehari ini tidak datang pertolongan Allah kepada kita, tidak dekat Allah dengan kita, jangan-jangan ada persoalan. Ya. Ada persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak mendekat kepada kita. Jangan kita hanya mentaati Allah dalam hal-hal yang kita senangi. Ya. Kita lari dari Allah dalam perkara-perkara yang tidak kita senangi. Kita senang kayu-rayu kuah. Ya, ingin punya uang banyak, tapi Allah melarang tak mau itu cari mencari biti dan. Dia buat itu ni mudahnya. Awak kena janji itu, itu tak daki Allah kawan. Kan gitu masalahnya. Ya. Awak ingin punya istri yang cantik, istri yang banyak umpamanya. Ya, tapi Allah mengecen tak model itu caranya dan awak ingin je model itu. Kan gitu modelnya. Kita ingin melampiaskan nafsu gitu.
Ya, Allah mengecek tidak mau dia turun, tidak ada ingin mau dia kok. Jangan-jangan itu yang terjadi dengan kita. Ya, kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Az-Zujjaj berkata, cinta Allah kepada makhluknya adalah ampunan dan nikmatnya atas mereka dengan rahmat dan ampunannya serta pujian yang baik kepada mereka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi fokus dalam pembahasan dalam kitab ini, ya di dalam bab ini adalah cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Cinta dalam arti yang telah disebutkan di atas, bahwa kita mentaatinya dan mengikutinya. Nanti kita jelaskan, lihatkan beberapa poin-poin nanti, ya, bagaimana cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika mereka menyatakan diri mereka cinta kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu, ya, kadangkala dia merupakan kecenderungan yang bersifat alami. Ya, cinta itu dua model kecenderungan. Cinta itu datang dari kecenderungan. Kecenderungan itu datang dari sebuah fakta tertentu, ya, dari sebuah mafhum tertentu, pemahaman tertentu, maka cenderung kita kepada mereka. Tapi kecenderungan cinta itu terbagi dua memang. Pertama, kecenderungan yang datang secara alami datang cinta itu. Yang kedua, cinta itu, kecenderungan itu datang karena mafhum tertentu, karena pemahaman tertentu, maka datang cinta. Kadang-kadang datang benci gara-gara itu. Nah, kalau cinta yang datang karena kecenderungan yang alami, ya, contoh umpamanya kecintaan kepada harta, ya, kecintaan kepada keadilan, kecintaan kepada keluarga, anak dan sebagainya, itu alami. Jika anak tangka anak awak tetap sayang. Kenapa? Itu anak awak itu. Cinta kepada keluarga awak, sahabat tangka-tangka awak jo kakak beradik, tiba-tiba ada orang menggadu kakak adik awak, bangi awak langsung, ya, timbul rasa cinta awak. Itu alami, tidak perlu ada mafhum tertentu, ya, itu alami. Tapi ada Bapak dan Ibu sekalian, kecintaanku datang karena mafhum tertentu. Nah, contoh umpamanya, kalau di zaman orang-orang contoh, orang-orang Indian contoh, ketika datang orang-orang dari Eropa ke Amerika, ya, mafhum yang ada di dalam benak orang Indian, ya, mafhum yang ada dalam diri mereka yang datang adalah penjara dan penjajah, gitu. Sehingga datang kebencian mereka kepada orang-orang Eropa. Makanya orang Eropa itu juga karena tidak diterima dengan baik, akhirnya bumi hanguskan, bantai habis orang Indian itu. Kalau Indian itu kalau kita cari dalam sejarahnya tuh sebagian besar Muslim, ya, itu bukan suku dak betuan, orang Islam itu banyak Indian tuh, ya, sehingga nampak bahwa kota-kota besar di Amerika itu nama-nama Islamnya banyak. Ada kota Makkah namun, ada kota Madinah namun, ada kota California, yang paling masih sampai kini California. Kenapa artinya California? Artinya apa? Itu kota khilafah. Berarti khilafah lah ada sebelum orang barat kau datang. Nah, tapi dalam sejarah disampaikan kepada kita, yang menemukan benua Amerika adalah Columbus, kan gitu nak? Berarti kalau Columbus menemukan benua Amerika, berarti benua itu tidak bau orang artinya, kan gitu artinya. Nah, mereka membelokkan sejarah, ya. Ini makanya habisi orang Indian tinggal mereka lah, berarti betul yang menemukan benua itu. Tapi kalau masih banyak orang Indiannya, berarti kan mereka bukan penemu, mereka adalah pendatang. Nah, jadi orang Amerika, orang-orang Indian itu sangat benci. Di kecintaan mereka punya mafhum. Kenapa? Mereka tahu sejarahnya orang-orang ini adalah penjara, gitu, menghabisi mereka, membantai mereka. Beda halnya ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Nah, mereka punya mafhum, punya pemahaman bahwa yang datang adalah saudara mereka. Maka ketika muhajirin datang, apa yang terjadi? Mereka sambut dengan riang gembira. Mereka mencintainya. Maka Rasulullah mempersaudarakan mereka. Ketika terjadi persaudaraan, apa yang mereka lakukan kepada orang muhajirin? Apa kata orang Ansor kepada muhajirin? Engkau orang muhajirin, ya, aku punya tanah yang luas. Ketika kisah Abdurrahman bin Auf, ya, hai Abdurrahman, aku punya tanah yang luas nih, ambil adang separuh, ya.
Hai Abdurrahman, dia punya bini berapa orang, kau pilihlah dengan cik mangko 7 orang. Dan caranya kau tambil lah. Nah, gitu. Karena orang Muhajirin berangkat hijrah, sebagian kan tak bawa istri itu. Ya. Bujangan berangkatnya. Istrinya sebagian tinggal di Madinah. Sebagian istri mereka masih musyrik. Ya, sehingga tak dibawa. Makanya ketika tiba di Madinah, sebagian mengatakan, aku udah bini dan pilihlah mangko 7 orang paling rancak lah, pilihlah. Nah, ketika sudah pilih, aku ikut dah dan carain muka. Abi masuk idah, kawinilah dah. Gitu. Model itu orang tu karena mencintai. Jadi cintanya itu ada mafhumnya, berdasarkan pemahaman bahwa itu adalah saudaranya, gitu. Begitu juga di negeri kita. Di negeri Indonesia, negeri kita yang kita cintai, ketika kita melihat TKA umpamanya hari ini, TKA Cina umpamanya sederhana, ya. Apa form yang ada dalam benak kita? Nanti penjara yang mengambil negeri itu. Itu mafhumnya. Kenapa? Karena awak tahu sejarahnya Cina di Indonesia. Ini sama memunceng Belanda selama kok. Tidak ada menolong negeri awak, mengambil negeri awak malahan. Nah, itu mafhum yang lekat di benak bangsa Indonesia. Ya, karena kerjasama aja Belanda, sehingga menangkuk. Ya pokoknya kita Belanda nya bantulah. Itu mafhumnya. Ya, sehingga sampai hari ini kan terpisah kehidupan mereka dengan pribumi, sehingga mereka dikatakan sebagai orang asing, ya, bukan sebagai pribumi. Tapi sekarang kan bahasa itu kan dihilangkan, ya. Kalau kita punya mafhum, kalau payaman menengah Cina jaduknya, kan gitu kan. Tapi kalau kita tinggi masih lumayan lah, ya. Tapi ketika datang orang Arab, apa yang terjadi? Ketika Arab datang ke Indonesia kan sama-sama ndak asli pribumi, dah. Tapi orang Indonesia menganggap Arab itu pribumi. Itu. Kenapa? Karena dianggap itu guru mereka yang mengajarkan mereka kebaikan, yang mengajar mereka Islam. Ada cinta itu Bapak dan Ibu sekalian, ada yang alamiah, ya, ghorizah, yang naluriah, yang fitriyah, yang alami, ada naluri atau kecintaan yang datang karena mafhum tertentu. Oleh karena itu kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kecintaan karena mafhum tertentu, gitu. Tidak datang secara alamiah tuh, tapi karena mafhum tertentu. Maka oleh karena itu kita harus belajar sehingga kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa kita harus cinta kepada Allah dan Rasulnya? Harus dikaji, harus didalami, ya, sehingga kita betul-betul bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu kaji kita pada pagi ini. Insyaallah besok kita jelaskan dalil-dalilnya, ya, sehingga kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya itu dengan sebuah keyakinan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.